Itu udah tanya. Singkatnya 101,5. Itu saya sebenarnya menghitung IMT dan kemudian dekat. Badan dan menimbang berat badan dan tidak. Nah, dari tinggi badan dan berat badannya ini BB ibu 84 kg dan tinggi badan 150 cm. Dia 41 cm dan berat badan 101,5 dan IMT ibu dikategorikan karena IMT ibu dan 35 dari perhitungan dari kebutuhan kalorinya kebutuhan itu saya membahas tentang itu kalau di dalam itu berkandungan di Indonesia ditandai dengan penumpukan lemak tubuh berlebih yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Nah, kondisi ini terjadi ketika asupan kalorinya melebihi kebutuhan asupan tubuh. Kedua itu penyebab obesitas. Penyebab obesitas itu kayak ketidakseimbangan energi, kayak asupan kalorinya yang lebih tinggi dari kebutuhan tubuh. Yang kedua itu faktor genetik, mungkin dari keturunan keluarga sendiri, mungkin ada yang Kira-kira ada yang yaitu gaya hidup, kayak misalkan sih dia mempunyai kebiasaan makan yang tidak sehat, mungkin sih dia makan yang kayak goreng-goreng. Dan ini yang keempat faktor lingkungan, mungkin karena akses makanan makanannya yang tinggi kalorinya, kurangnya fasilitas olahraga juga dapat yang kelima itu obat-obatan, mungkin bapak jadi sobat yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Yang keenam itu usia, mungkin dari usia segini risiko obesitas sindromnya meningkat seperti diketahui. Yang terakhir stres, mungkin sudah dapat akan muncul makan berlebihan dari IMT-nya ini 25 kg per meter atau lebih lah. Kayak seperti gejalanya itu kayak sesak napas, berkeringat, mengukur, kesulitan melakukan kegiatan sederhana, bagaimana itu saya akan menjelaskan lagi bagaimana mencegah obesitas. Yang pertama itu mengatur pola makan, kayak mungkin pola makan di sini atau yang kedua itu tidak mengkonsumsi gula, garam dan minyak, mungkin setidaknya mungkin makan jajan-jajan kayak di pasar itu kan, jajan basah. Yang ketiga itu mungkin aktivitas fisik, kayak misalkan sudah kayak jalan. Yang keempat itu tidak yang kelima itu yang terakhir itu konsultasi ke dokter, mungkin ibu ini konsultasi ke dari ukurnya ini tadi, ukur berat badan dan tinggi badan dan berat idealnya 51 dan kalorinya 1400 dan saya akan menjelaskan jenis makanan ini. 1, 2, 3 ya. Ya, sangat berbahaya, mungkin dari kayak seperti penyakit kayak penyakit detak jantung, kencing manis, asam urat, dan lain-lain. Berbahaya mungkin kayak seperti penyakit kayak penyakit detak jantung, kayak diabetes, terus darah tinggi, asam urat. Terakhir itu kita bahas yang bahan makanan yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan. Kayak bahan makanannya itu kayak seperti sayuran itu kayak bayam, brokoli, sawi. Dan buah-buahannya itu semua jenis buah-buahan baik dikonsumsi, tetapi hindari makanan yang diawetkan, yang diolah tidak berlebih. Yang ketiga, biji-bijian itu kayak seperti nasi merah dan kalau protein dan lemaknya itu kayak seperti
daging tanpa lemak kayak daging ayam tapi tanpa kulit dan ikan, telur, tahu, tempe dan kacang-kacangan. Yang makanan yang perlu dibatasi itu kayak seperti gorengan ya, kayak mungkin kayak bakwan, kayak donat. Dan makanan olahan itu kayak sosis, makanan cepat saji kayak Kentucky gitu. Dan makanan tinggi gula kayak yang seperti yang saya bilang tadi ya, gorengan yang pasar. Dan lemak jenuh dan lemak trans itu kayak daging merah kayak daging sapi. Dan karbohidrat sederhananya itu kayak seperti sirup konsumsi tiap hari kayak sehari ibu makan ayam mungkin bagian paha bawah dan ikannya ini kita kira ikannya ini ibu saranin makan di konsumsi di bagian paha. Udah. Dan lauk hewaninya itu Kok. lauk nabatinya itu saya sarankan tahunya itu 1 buah sedang dan Udah. tempenya itu 1 potong sedang. Konseling ini saya bacakan lagi ya, penyebab obesitas yang ketidakseimbangan energi. Mungkin sidenya ini sering mungkin asupan kalori sida ini dengan kayak mungkin sida makan kayak makan nasi dan faktor obesitas ini mungkin sida saya saranin kurangin asupan kalori makanan sida dan sida ini harus beraktivitas fisik kayak seperti jalan dan mungkin mengurangi batasi kayak obat-obatan mungkin sudah di bawah ini.